Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Nabila Putri Wijaya. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan proses pemilihan kepala daerah. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu hubungan vertikal daerah. Pemerintah daerah dimulai dari yang paling tinggi, yaitu provinsi, dipimpin oleh gubernur, lalu kota atau kabupaten yang dipimpin oleh wali kota untuk kota dan bupati untuk kabupaten, lalu kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat atau Bu Camat, lalu terdapat kelurahan atau desa yang dipimpin oleh lurah untuk kelurahan dan kepala desa untuk desa. Proses pencalonan kepala daerah. Pendaftaran pasangan calon dapat dilihat dari pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Proses pemilihan kepala daerah. Sebelum terjadinya pemilihan, pasangan calon atau partai politik dapat melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan yang diinginkan. Seperti pengertian kampanye, yaitu tindakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, lalu pemilihan dan penghitungan suara. Kepala daerah dan wakilnya dalam pasangan calon dipilih secara demokratis atas asas luberja atau luberjurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan yang memperoleh lebih dari 50% suara sah ditetapkan menjadi pasangan terpilih. Namun, untuk kelurahan dan desa, ketentuannya berbeda. Kelurahan, lurah adalah pegawai negeri sipil yang dipilih oleh bupati atau wali kota. Dan untuk desa, kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa atau pilkades oleh penduduk desa setempat. Proses pelantikan kepala daerah. Pelantikan dilakukan setelah terjadinya pemilihan dan penghitungan suara. Pertama, gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sidang DPRD provinsi. Untuk wali kota atau bupati dilantik oleh gubernur atas nama Presiden dalam sidang DPRD kabupaten atau kota. Dan untuk lurah dilantik oleh bupati atau wali kota atas usul camat setempat, dan untuk kepala desa dilantik oleh bupati atau wali kota paling lambat 30 hari setelah dinyatakan terpilih. Sekian presentasi singkat saya ini, mohon maaf jika ada salah, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Akbar Marono Fatmatusma. Saya berasal dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan membahas tentang indikator 7, yaitu keuangan daerah. Pengertiannya, fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat dua pengertian keuangan daerah, yaitu satu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan adalah sumber di mana keuangan daerah terbentuk atau masuknya uang daerah. Ya, jadi dia seperti dana ya. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan sebagai berikut.
1. Pendapatan asli daerah atau PAD, meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. 2. Dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Pendapatan daerah lain yang sah. Nah, sekarang kita membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dimana meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Di antaranya menetapkan ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. Dan yang kedua, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan perda tersebut. Ketiga, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah. Keempat, laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Lanjut ke prinsip-prinsip keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur keuangan secara mandiri dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu akuntabilitas, transparansi, kejujuran, value of money, dan pengendalian. Kita bahas satu-satu. 1. Akuntabilitas. Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterima, kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan. Poin kedua, transparansi. Diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengawasi. Poin ketiga, kejujuran. Keuangan publik harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Poin keempat, value of money. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memperhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Poin kelima, pengendalian. Dalam prinsip ini dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan sini daftar pusaka saya mendapatkan source-nya atau materinya dari kompas.com. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belinda dan topik untuk tugas materi C saya adalah perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan ketetapan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Berikut ini beberapa susunan organisasi yang ada di dalam perangkat daerah, yaitu yang pertama, sekretaris daerah. Sekretariat daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur, bupati, atau wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Yang kedua yaitu dinas daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang ketiga, lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung dari tugas kepala daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang terakhir, kecamatan dan kelurahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Sekian dari saya, terima kasih.